So come on with me, run up, jump. Watch me running up the place. I'm already starting and my girls are on the way. Watch me up and up the place. Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass. Are you not entertained? I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters, got him going insane, yeah. You know we on a mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this system, breaking out of this cage, yeah. Bet you get enough, ain't that enough? Disiplin merupakan bentuk nyata dari integritas. ASN yang disiplin dalam waktu, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan adalah ASN yang konsisten dengan nilai profesionalisme. Topik ini sangat relevan karena integritas merupakan kunci utama dalam menciptakan aparatur negara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat good governance atau tata kelola pemerintah yang baik. MSDM juga berfungsi mengarahkan dan mengembangkan SDM agar organisasi berjalan efektif dan efisien dalam konteks ASN. Ini berarti bagaimana pegawai dikelola agar mampu bekerja secara jujur dan berorientasi pelayanan publik. Integritas sendiri dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan tindakan, antara lain yaitu nilai dan perilaku. Seseorang aparatur yang berintegritas akan bekerja dengan jujur, konsisten, berani mengambil keputusan, serta siap menanggung risiko dari setiap tindakannya. Menurut jurnal yang berjudul Integritas Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan praktik korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, integritas ASN masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Beberapa kasus korupsi, pungli, dan pelanggaran netralitas menunjukkan bahwa pembinaan integritas ASN masih perlu diperkuat baik dari sisi sistem, kepemimpinan, maupun pengawasan.
menunjukkan bahwa pembinaan integritas belum sepenuhnya berjalan optimal. Pendekatan proaktif MSDM menekankan perlunya analisis dan antisipasi masalah kepegawaian agar organisasi tidak hanya memadamkan api pelanggaran, tapi membangun kesadaran etis dari awal. Dalam materi manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dijelaskan bahwa fungsi utama manajemen adalah merencanakan, mengarahkan, mengembangkan, dan mengendalikan tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, konsep ini sejalan dengan pembinaan ASN. Melalui fungsi-fungsi MSDM, pemerintah dapat menciptakan aparatur yang memiliki moral, etika, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Misalnya, fungsi pengarahan dan pengendalian dalam MSDM sangat penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan nilai dasar ASN. Sementara, fungsi pengembangan SDM membantu meningkatkan kompetensi, kejujuran, dan tanggung jawab melalui pelatihan anti korupsi dan pembinaan etika kerja. Jadi, manajemen SDM tidak hanya soal produktivitas, tetapi juga tentang membangun integritas moral setiap pegawai negeri agar mampu melayani masyarakat dengan bersih dan profesional. Rekrutmen dan penempatan ASN harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan meritokrasi agar tidak terjadi nepotisme. Untuk selanjutnya, dalam materi SDM berbasis kompetensi, kita belajar bahwa kompetensi mencakup 3 hal penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari ketiganya, sikap menjadi komponen paling penting dalam membangun integritas. Dalam konteks ASN, seorang pegawai yang kompeten bukan hanya yang ahli dalam pekerjaannya, tetapi juga yang jujur, disiplin, dan berpegang pada nilai-nilai etika publik. Salah satu metode penilaian yang digunakan dalam manajemen SDM adalah behavior event interview atau wawancara berbasis perilaku. Teknik ini dapat membantu menilai sejauh mana seseorang memiliki nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam hal-hal yang menjadi inti dari integritas. Dalam penelitian di Dinas Pendidikan Kota Medan, ditemukan bahwa ASN yang menunjukkan perilaku jujur dan transparan dalam pelayanan publik berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan kanal pengaduan online juga menjadi langkah inovatif dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah korupsi. Dengan kata lain, pengembangan kompetensi yang berbasis pada integritas dapat menjadi benteng pertama dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi digital sangat penting untuk memperkuat kompetensi ASN di era reformasi birokrasi. Materi berikutnya yang sangat berkaitan adalah mutasi, promosi, demosi, dan disiplin pegawai. Disiplin merupakan bentuk nyata dari integritas. ASN yang disiplin dalam waktu, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan adalah ASN yang konsisten dengan nilai profesionalisme. Namun, dalam praktiknya, penelitian di Medan menemukan bahwa masih ada ASN yang tidak disiplin terhadap jam kerja dan kewajiban tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan kedisiplinan belum sepenuhnya berjalan optimal. Sistem mutasi dan promosi juga harus dijalankan secara adil dan transparan, agar tidak menimbulkan kesan nepotisme atau favoritisme. Ketika promosi didasarkan pada prestasi dan integritas, bukan pada kedekatan personal, maka budaya kerja bersih dan profesional akan dengan sendirinya. Jadi dengan demikian, disiplin dan sistem kepegawaian yang adil merupakan bagian penting dari strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan ASN yang berintegritas,
integritas, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menekankan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Namun, regulasi saja tidak cukup, diperlukan keteladanan dari pimpinan dan pengawasan yang kuat, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi birokrasi. Pelatihan anti korupsi, sistem pelaporan whistleblowing, dan mekanisme sanksi yang tegas menjadi bagian penting dari pembentukan karakter ASN. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian harus terus diasah agar menjadi budaya kerja, bukan sekedar slogan. Sebagai kesimpulan, integritas ASN bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga hasil dari sistem manajemen sumber daya manusia yang baik. Melalui pengelolaan SDM yang kompeten, adil, dan disiplin, kita dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi.